candi ini menjadi penting artinya ya bagi Malang Raya. Malang Raya cukup banyak memiliki bangunan-bangunan purbakala ya dari masa Hindu-Buddha. Ini sebagian besar itu bangunan-bangunan yang berasal dari era Singasari Majapahit. Ya. Ada candi-candi besar, Jago, Kidal, Candi Singasari, nanti ada Sumberawan, Batu Gede dan sebagainya. Itu era-eranya lebih belakangan ya, dari abad-abad ke-13, 14 dan seterusnya 15. Tapi untuk bangunan-bangunan suci yang berasal dari era sebelum abad ke-13 tidak banyak. Sebagian besar itu hanya fragmen-fragmen saja. Sisa-sisa yang sangat sedikit. Berbeda dengan ini. Ini jelas ini merupakan satu bangunan suci candi. Dan sangat mungkin ini mewakili candi awal abad ke-10. Kalau di era pemerintahan ini adalah di era pemerintahan Sendok ya, yaitu Raja Mataram yang menempatkan pusat pemerintahannya di Jawa Timur, bahkan tepatnya di Malang, di Tampulang gitu ya. Diprediksi luasan dari situs Sri Gading ini sangat luas ya. Jadi ada beberapa pendamping, bahkan kemarin kami menemukan di sisi selatan timur itu ada pecahan batu bata kuno juga, termasuk ada fragmen arca sepertinya berupa lengan. Jadi ada kemungkinan pagar memang mengelilingi dari situs Sri Gading ini. Dan itulah menjadi fokus kita, fokus Dinas Pariwisata dalam hal ini bidang kebudayaan, yang tentunya dengan luasan yang sedemikian besar ini tidak mungkin manakala dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sendiri. Sehingga dalam hal ini kita harus mengajak serta kolaborasi antara OPD-OPD terkait. Tentunya kalau bicara tentang pariwisata, sekalipun ini pariwisata sejarah, kalau berkaitan dengan Cungkup misalnya, itu tentunya bukan Dinas Pariwisata, tapi ini Dinas PU Cipta Karya. Demikian juga permasalahan lahan itu tentunya juga bukan Dinas Pariwisata, namun mungkin BKAD atau mungkin pertanahan yang sekiranya memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hari keempat ini kita fokusnya di ekskavasi ketiga ini kan pertama adalah mencari sumuran ya bagian tengah untuk menggali sumuran, terus kemudian kedua membersihkan sisi utara yang belum selesai di tahap kedua, dan yang ketiga targetnya adalah menampakkan profil halaman asli dari candi yang ada di Sri Gading. Kita menggali bagian tengah, kita menemukan adanya sebuah wadah begitu, dengan wadahnya itu dari perunggu, dan kemudian ada pegangan tutupnya itu dia terbuat dari emas, dan kelihatannya tutupnya dari kayu karena beberapa bagian di emasnya itu juga masih ada kayu yang mengalami kelapukan yang cukup parah ya. Dan wadahnya ini dia berdiameter 16 cm dengan adanya kaki. Kalau bisa dibilang dia klasifikasi wadah cepu. Nah, selain itu juga ada emas-emas lain yang berbentuk segi empat dengan hiasan-hiasan begitu. Kita temukan juga tidak jauh dari tempat wadah itu kita temukan di sisi barat, di dinding sisi barat, di kedalaman 2,6 meter. Nah, kemudian hari ini kita juga menemukan ada wadah lain, ada 3 buah wadah begitu yang ada di bagian dalam barat laut itu, dan kemudian kita juga menemukan di kedalaman yang sama 2,6 itu batu kotak yang kita duga kita sudah menemukan peripih ini, tapi sedang dalam proses penggalian terus menampakkan lebih jelas lagi. Itu yang di bagian dalam. Yang di bagian sisi utara kita sudah menebang pohon mahoni yang cukup besar dengan akar-akarnya, dan di sana kita menemukan 3 buah batu andesit begitu, 2 buah berupa balok batu yang panjangnya mencapai 1 meter dengan ketebalan sampai 30 cm, dan yang menarik yang ketiga adalah batu ambang relung
Yang hampir sama kita temukan juga di sisi barat, di sisi selatan, dan 2 buah ada di sisi timur. Biasanya batu ambang relung itu, saat kita menemukan batu ambang relung, tidak jauh dari batu itu ada arca. Seperti yang kita temukan di sisi timur, di mana kita menemukan arca Mahakala, arca Nandiswara, dan arca Agatsya di sebelah selatan, begitu di tahap kedua. Sayangnya yang di sisi utara kita menemukan batu ambang relung, tapi kita duga di situ kalau ada arca adalah arca Durga. Sayang sekali kita tidak menemukan arca Durga. Yang ketiga kita mengerjakan melakukan menggali sesuai dengan halaman asli candi, dan kita menemukan temuan yang cukup menarik, yaitu bata begitu yang berbentuk kepala angsa. Nah, kepala angsa ini juga menjadi temuan yang unik menurut saya, karena sebelumnya kita tahu bahwa dengan ditemukannya Agastya begitu, kemudian ada Yoni, ada Lingga di tahap kedua, jelas ini adalah bangunan suci peribadatan yang beraliran Siwaistis. Lah, kepala angsa ini sebenarnya berkaitan erat dengan wahana dari Dewa Brahma. Nah, apakah ada di candi ini penggabungan antara Dewa Siwa, pemujaan bagi Dewa Siwa dan Dewa Brahma begitu? Sayang sekali, harusnya ada angsa, ada arca Brahma begitu ya. Sayang sekali kita tidak menemukan arcanya, sehingga tapi ini data yang menarik yang mungkin bisa kita kaitkan dengan beberapa prasasti di masa Sindok hingga masa Majapahit yang menyebutkan bahwa ada bangunan suci yang bagi pemujaan bagi Gunung Bromo atau Gunung Brahma. Candi ini dan desa-desa sekitarnya merupakan areal di mana kita mendapati sejumlah prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Pusendok, gitu ya. Ada prasasti gulung-gulung yang ditemukan di daerah Singosari. Sayang sekali belum bisa dilokasikan dengan tepat di mana desa Gulung-Gulung itu berada. Itu prasasti dari era Sendok, dari awal masa pemerintahan Sendok 929, yang di dalamnya menyebut tentang adanya bangunan suci atau prasada kabaktian di Himat. Nah, tidak jauh dari Sri Gading, di tetangga desanya, yaitu di Batu Retno, tepatnya di Lokjati, ditemukan juga prasasti Lingga Suntan yang angka tahunnya sama dengan prasasti Gulung-Gulung 929 Masehi. Hanya saja prasasti Lingga Suntan itu lebih berkenaan dengan bangunan suci yang disebut dengan Walandit, ya, Mahaprasada Sidayoga I atau di Walandit. Nah, kemudian masih tetangga desa lagi dari desa Sri Gading dan Batu Retno, yaitu di Wonorejo, ditemukan prasasti juga dari Sendok agak muda, yaitu 944 Masehi, prasasti Muncang, yang di dalamnya dengan tegas menyebut adanya bangunan suci yang dipergunakan untuk memuja Batara Swayambu atau Swayambua, yang bisa diidentifikasikan dengan dewata yang menaungi gunung api Bromo. Nah, agak ke timur, yaitu di daerah Tumpang sekarang, ada prasasti yang usianya tidak terlalu jauh dari prasasti Lingga Suntan dan dari Gulung-Gulung, yaitu prasasti Juru-Juru 930. Nah, itu berkenaan dengan bangunan suci yang lain, yaitu Pangawan, Kahyangan di Pangawan. Perihal Kahyangan di Pangawan juga disebut-sebut dalam prasasti Kanyuruhan B, atau kadang orang menyebutnya prasasti Wurandungan. Itu juga dari masa pemerintahan Sendok 943. Nah, kalau kita lihat ke pengkiblatan dari candi ini, pengkiblatannya atau orientasinya bukan ke Bromo, tapi lebih menuju ke Arjuna. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa pengkiblatan atau orientasi dari candi ini adalah ke Gunung Wangkedi, yang merupakan nama kuno untuk Arjuna. Sementara yang di Walandit itu untuk pemujaan kepada Batara yang ada di Gunung Bromo. Jadi oleh karena itu temuan tangga ini menjadi penting artinya, ya, karena
bisa dapat dipakai untuk mempertimbangkan tentang orientasinya, Orientasi candi. pengkiblatannya. Iya. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan pengkiblatannya adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam prasasti Gulung-Gulung, yaitu ke gunung suci yang dinamai Wangkedi. Nah, kalau kita melihat sumber data arsitekturnya ya, Iya. jadi bahannya yang terbuat dari bata dengan ukuran-ukuran yang relatif sama kalau kita bandingkan dengan candi-candi yang sejaman, misalnya temuan di situs Pendem kemarin itu ya, itu kan itu terkait dengan prasasti Sangguran ya 928. Ini kalau ini 929 kan hanya terpaut 1 tahun ya, ukuran batanya relatif sama. Kalau kita bandingkan dengan candi-candi yang lain misalnya yang dari era Sendok, misalnya Sumber Tetek, Belahan. Yeah. Nah, itu juga era pemerintahan Sendok terkait dengan prasasti Cunggrang 929. Nah, ini relatif sama. Kemudian Gunung Gangsir itu juga diduga dari masa pemerintahan Sendok, itu relatif sama. Dengan demikian, kalau kita melihat batanya, ukuran batanya, maka candi ini cukup alasan untuk ditempatkan di era pemerintahan Sendok. Gitu. Begitu juga detail-detail arsitekturnya, ya, arcanya, gaya seni arca yang kebetulan di tempat ini kita mendapatkan arca dari yang Siwais ya, dari berlatar agama Hindu sekte Siwa, itu terbilang cukup lengkap ya. Ada Nandiswara, Mahakala kita menemukan, Agastya kita menemukan, Lingga Yoninya kita temukan, Sayang Durganya sudah hilang, itu belum ketemu. Ya moga-moga nanti akan ketemu ya. Kemudian juga Ganesianya juga belum ketemu ya, tapi dari arca-arca yang ada itu memang terlihat bahwa candi situs Sri Gading, baik arsitektur ataupun seni arcanya itu lebih mengarah pada era pemerintahan Sendok. Nanti akan kita cek ya dari teman-teman lain, misalnya keramiknya, kalau ada keramik, kemudian kalau ada logam itu ya, nanti akan kita cek apakah kalau ada teman-teman yang lain ya penyerta itu apakah ini memang kuat mengarah di abad ke awal abad 10 ya. Berarti ekspansi ini kan ada euforia dari banyak orang Pak datang ke sini Pak. Terus menurut Bapak etika kunjungnya bagaimana Pak yang harus diterapkan ketika ke situ seperti ini? Iya, pertama memang ketika kita melakukan ekskavasi sama seperti kita melakukan pekerjaan proyek begitu ya. Ini dalam lingkungan kerjaan proyek mestinya kan tidak terganggu oleh kegiatan orang luar yang tidak berkepentingan begitu ya. Jadi kita membutuhkan space yang perlu dihormati oleh orang yang tidak bekerja begitu. Dan karena seperti ini menginjak-injak bata, menginjak kotak galian yang masih tergali, dan terutama juga ketika kita menampakkan begini, orang itu berbondong-bondong naik seperti itu, dan itu merusak bata-bata yang dilapis atas, dan tanpa mereka nggak peduli begitu loh. Yang saya kadang-kadang suka emosi. Ya kita carinya susah setengah mati dan mereka naik, dan padahal ini bata yang melapis atas sangat berguna bagi rekonstruksi lapis yang tertinggi begitu. Ya padahal berkali-kali kita juga sudah beritahu, tapi ya itulah. Jadi memang sebenarnya kita butuh space begitu ya untuk bekerja ini karena masih dalam pengerjaan begitu. Dan kita harapkan juga ini masyarakat juga bisa memahami ini dalam masih proses kerja. Kalau mau lihat ya nanti begitu ya, nanti ada waktunya setelah dipugar lebih kuat konstruksinya, kan kita bisa lihat masih ambrol begini, sehingga kalau mau naik ke candi ya setelah nanti dikonsolidasi, dipugar itu tentu tidak masalah bagi kami. Tapi dalam saat pengerjaan ini kadang-kadang ya seperti itu kendalanya. Ya. Candi ini berlokasi di desa Sri Gading, desa yang namanya Sri Gading itu sebenarnya bukan merupakan nama desa dari nama lama dari areal ini. Sebelumnya warga lebih familiar menyebut areal ini dengan nama Manggis. Ya. Sekarang Manggis semacam menjadi dusun dari desa Sri Gading. Nah, nama Manggis itu perlu kita cermati karena terkait dengan pemberitaan di dalam salah satu prasasti, yaitu prasasti Pananjakan. Nah, dalam prasasti Pananjakan, prasasti yang berasal dari era
Hayam Wuruk ya. Menjelang Hayam Wuruk meninggal ya, tahun 1381 itu disebut adanya sejumlah desa yang warganya setiap tahun di setiap bulan Asada ya. Kata Asada itu sekarang menjadi Kasodo atau Kesodo, itu melakukan pemujaan kepada Gunung Suci Brahma. 5 desa yang warganya memuja Gunung Suci Brahma menurut Prasasti Pananjakan itu adalah Walandit yang bisa kita identifikasi dengan Blandit sekarang, Wonorejo, tetangga juga dari desa Sri Gading. Kemudian Mamanggis ya, Mamanggis itu ya. Nah, Mamanggis ini yang sangat mungkin ini yang merupakan nama lama dari Sri Gading, yaitu Manggis. Gitu ya. Kemudian Jebing kemungkinan sekarang menjadi Jabung, terus kemudian Lili, dan satu lagi adalah Kacaba. Nah, oleh karena itu lokasi di mana candi ini berada saya kira perlu untuk mendapatkan pencermatan ya, karena Sri Gading itu berada di lembah sisi barat dari Gunung Tengger. Karena itu konteks geografisnya adalah Bromo Tengger. Harapan kita semua, terutama dari Dinas Pariwisata, dengan adanya dukungan penuh dari BPJP Trawulan, terus yayasan yang sangat memperhatikan cagar budaya, dalam hal ini Yayasan Kaloka Malang, tentunya harus memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya perkara cagar budaya itu bukan melulu pekerjaan dari pemerintah, tapi adalah pekerjaan kita bersama, terutama kalau dari kita ya tentunya Dinas Pariwisata dan Kabupaten Malang pada umumnya. Karena ke depan masih banyak sekali PR-PR tentang lahan yang keberadaan situs ini, tentang bagaimana nanti pengatapannya demi penyelamatan dari paparan cuaca. Demikian juga tentang pemanfaatan ke depan, entah itu pengembangan dan pemanfaatan bagi warga sekitarnya. Jadi kendatipun ukurannya tidak terlalu besar, kendatipun apa yang kita temukan itu sudah dalam kondisi fragmentaris, maka saya sangat berharap bahwa candi ini tidak hanya diekskavasi, tidak hanya digali, tetapi perlu pula untuk dipugar. Nah, ini untuk menjadi monumen penting khususnya di Malang Raya, di Kabupaten Malang, tentang adanya bangunan suci yang mewakili abad 10. Saya berharap entah itu pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat itu memberikan perhatian yang lebih khusus itu tentang pemugarannya. Karena candi ini candi bata, ya, bukan candi batu, yang rentan sekali mengalami kerusakan. Oleh karena itu pemugaran itu adalah ikhtiar kunci, gitu ya, upaya kunci yang mesti dilakukan. Jika tidak, mengalami kerusakan. Eman. Memang perlu kita perkuat ya narasi tentang situs ini agar membuka mata hati semua orang, mata hati seluruh warga masyarakat di Kabupaten Malang untuk ikut serta dalam pelestarian dan penyelamatannya. Nanti kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada di Dinas Pariwisata maupun di Museum Singasari untuk membangun jaringan komunikasi dan penguatan narasi yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, semoga situs ini bisa tetap lestari, dimanfaatkan secara bijak, kemudian juga dijadikan sesuatu destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Malang, Pak Anwar.